Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di WhatsApp itu ada usulan, jadi supaya di kelas itu lebih banyak latihan begitu. Dan juga karena ada beberapa mengeluhkan dirasa terlalu cepat pelajarannya, jadi saya ingin memurojaah dulu pelajaran dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah sempat membuat slide. Ya, kita akan coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi isim-isim itu ada yang mu'rob, yang berubah akhirnya. Nah, ini ada 5 ya. Ada isim mufrad, ada mutsanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, itu isim yang berubah-ubah akhirnya sehingga dia punya tabel rofa, nasob, dan jar. Nah, dia ada tabelnya, rofa, nasob, jar. Tamam, ada tabelnya gitu. Kalau satu lagi isim yang mabni, isim yang tidak berubah akhirnya yaitu isim domir, kata ganti. Kata ganti dia tidak punya tanda rofa, nasob, dan jar, tapi dia ditulis apa adanya saja. Begitu. Apa itu isim mufrad? Nah, kita akan mengulas lagi dari awal sekali. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan mana satu. Kalau di belakangnya dhammah berarti dia rofa. Kalau di belakangnya fathah berarti dia nasob. Kalau di belakangnya kasroh berarti dia jar. Contoh misalnya kitabun. Nah, berarti kitabun ini isim mufrad yang berada pada kondisi rofa. Kalau nasob kitaban. Kalau jar kitabin. Nah, gitu. Itu contohnya. Sekarang musanna. Apa itu musanna? Musanna isim yang menunjukkan dua. Isim yang menunjukkan dua diakhiri dengan ani atau aini belakangnya. Ani, aini. Muslimani, muslimaini. Salihani, salihaini. Zalimani, zalimaini. Gitu ya contohnya. Contoh ketika dalam kondisi rofa diambil yang ada alifnya. Alif itu tanda rofa. Misalnya kalamani, dua buah pulpen. Kalamani. Nah gitu. Kalau nasob dan jar, nasob dan jar, jadi apa nasob dan jarnya? Nah, di situ menjadi Kolam ini, Lama ini. ini. Nah, kolam kalamaini. ini. Nasobnya kalamaini, jarnya kalamaini. Tanda nasobnya ya, tanda jar ya. Itu musanna. Lalu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan banyak. Ciri khasnya lihat belakangnya. Dia ada tambahan una atau ina. Pada isim mufrad tambahkan una atau ina. Nah, misalnya muslimuna, muslimina, solihuna, solihina. Eh, muf, misalnya kafiruna, kafirina, muttaquna, muttaqina. Nah, hudal lil muttaqina. Nah, contohnya gitu. Dan banyak lagi ya. Jadi ada una, ada ina. Nah, orang-orang yang al-muslimuna, orang-orang yang muslim berserah diri. Nah, kalau ada wawunya, una yang ada wawunya itu adalah identifikasi untuk tanda rofaknya. Misalnya kita katakan muslimuna. Ah, berarti muslimuna adalah jamak mudzakkar salim dalam posisi rofa. Ya. Nasab jarnya muslimina. Sama nasabnya muslimina, jarnya muslimina. Tanda nasabnya iya, tanda jarnya juga sama iya. Jamak muannas salim isim yang di belakangnya ada alif tak. Ya, jamak menunjukkan banyak untuk perempuan.
Kalau ada domahnya di belakang berarti rofa. Muslimatun. Oh, muslimah gitu. Kalau ada kasrah itu nasab atau jar. Muslimatin, muslimatin. Nah, sama nasab jarnya gitu. Nah, kalau jamak taksir, isim yang menunjukkan banyak dan tidak ada ciri khas di belakangnya dan dia mengandalkan hafalan kita atau kamus ya. Nah, contoh misalnya kutubun, kitab-kitab. Kutubun tuh banyak, kitab-kitab. Nah, ada domahnya di belakang berarti rofa. Kalau nasob, kutuban. Nah, kalau jar, kutubin. Mau dadak. Nah, kalau jar berarti kutubin. Ya, kutubun, kutuban, kutubin. Nah, kalau itu jamak taksir, dia ada tanda perubahan. Nah, kalau isim domir, kata ganti, dia tidak ada perubahan apa-apa. Artinya dihafalkan begitu apa adanya. Gitu. Ditulis begitu saja apa adanya. Mafhum? Contohnya misalnya, hu. Nah, umpamanya, nah, saya tunjukkan di sini. Mohon bantuan supaya dikondisikan ini speakernya. Hu misalnya. Ya, hu saja begitu. Gitu. Misalnya kak, misalnya kamu. Ya, begitu saja. Bisa difahami sampai sini? Ini pelajaran yang lama nih kita murojaah. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada pertanyaan? Coba saya klaim host dulu ya supaya bisa dikondisikan suaranya. Jadi kan mau dibalikin ke ibunya, ya kan anaknya. Mafhum sampai sini, paham semuanya? Ada yang belum paham? Semua paham, Ustaz. Ini isim. Nah, sekarang kita masuk ke fiil kata kerja. Kita lihat sini tabelnya. Nanti saya share insya Allah ya file ini. Fiil kata kerja ada 3 kategori. Yang pertama namanya fiil madi. Al-fi'lul madi, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Fi'il madi. Dan dia mabni fathah. Bahasa Arabnya mabniyun alal fathi. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya tetap fathah begitu. Dia tidak berubah-ubah. Ya, contohnya misalnya fataha. Nah, telah membuka. Ingat kalau ke perempuan kita pernah belajar ditambahkan tak sukun. Fatahat. Nah, dia perempuan. Perempuan berarti yang sebagai pelakunya. Telah membuka. Misalnya jalasa. Lihat belakangnya. Dia fathah. Dia selalu fathah. Selalu fathah. Kalau tak ini tanda perempuan. Fataha, fatahat. Nah gitu. Jadi fi'il madi mabni fathah. Tetap fathah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua fi'il mudhari. Nah ini fi'il mudhari yang berubah-ubah. Kata kerja untuk sekarang atau yang akan datang. Dia punya tabelnya. Kita lihat sini. Ada tabel di sini. Gitu. Jadi fi'il mudhari itu kalau di belakangnya dhammah berarti dia dalam kondisi rofa. Nah, bagaimana menentukan rofaknya? Ya, yaitu apabila si fi'il mudhari ini tidak diawali oleh lan, huruf yang menasabkan, tidak juga diawali oleh lam misalnya, huruf yang menjazmkan. Ya, tidak ada lan, tidak ada lam, kosong gitu sebelumnya. Oh, berarti pasti rofa. Pasti rofa gitu. Jadi rofaknya fi'il mudhari itu karena kosong sebelumnya, tidak ada huruf yang menyebabkan nasab, tidak ada huruf yang menyebabkan jazm. Ya, gitu. Jadi pembawaannya rofa. Nah, nasab kalau ada huruf yang menasabkan, misalnya lan, di sini lan di al-munir 1 ini lan. Jazm kalau ada huruf yang menjazmkan, huruf jazm yaitu lam. Nah, gitu. Bagaimana kita membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari ya, terutama di al-munir 1 ini membedakannya kalau fi'il mudhari itu diawali huruf ya atau tak depannya. Gitu. Kita lihat di sini, kita ada tabel di sini.
Misalnya fataha telah membuka, kalau fi'il mudhari yaftahu. Nah, ada ya-nya di depan tuh. Itu berarti fi'il mudhari. Ya, sedang atau membuka. Nah, kalau perempuan ya-nya ganti ta, taftahu. Ya, bedakan dengan fi'il madi ya. Nah, kalau fi'il madi untuk perempuan sebagai pelaku taknya di depan, di belakang. Kalau fi'il mudhari tak yang di depan. Yaftahu taftahu. Fatahat itu fi'il madi. Seandainya pelakunya adalah perempuan. Jadi ciri khas fi'il mudhari itu depannya ada ya atau tak. Ya, seperti itu. Di yaftahu atau taftahu berarti dia sedang atau akan membuka. Nah, i'rabnya yaftahu atau taftahu, rofa, nasab atau jazm. Kita pilih yang mana? Apakah rofa ataukah nasab ataukah jazm? Rofa, Ustaz. Rofa. Rofa. Kenapa bisa rofa? Karena tidak ada Allah Tidak ada yang menasabkan menasabkan dan menjazmkan. Karena tidak diawali oleh lan yang menasobkan, tidak diawali oleh lam yang menjazmkan, maka dia itu rofa. Jadi rofa itu bawaan lahir lah gitu kalau kalau manusia itu. Jadi memang dia itu sudah setelan pabriknya itu pasti rofa. Tuh. Kalau ada sesuatu yang mempengaruhi seperti lan baru berubah jadi nasob gitu. Kalau ada yang mempengaruhi seperti lam berubah jadi jazm gitu. Jadi itu pembawaannya memang rofa. Nah, gitu. Sekarang kita nasobkan yaftahu menjadi lan yaftaha. Lan yaftaha. Tuh, nasob berubah tuh yaftahu jadi lan yaftaha, haknya jadi fathah. Nah, kalau perempuan lan taftaha. Artinya sama ya. Artinya tidak akan membuka. Ya. Kalau jazm lam yaftah. Kalau perempuan lam taftah. Lam taftah. Ya, tidak membuka. Bisa dipahami fiil fiil mudhari ciri khasnya ini. Depannya ada ya atau tak. Kalau tak untuk perempuan, ya untuk laki-laki. Bisa dipahami? Nah, dan dia punya tabel rofa, nasob, jazm. Kalau fiil madi selalu fathah belakangnya. Terus kalau untuk perempuan dikasih tak tanda perempuan. Nah, ada pertanyaan? Mafhum? Ustadz punten, kalau untuk tak, untuk fi'il madinya itu memang taknya jazm ya. Tak Sukun, sukun, bukan jazm. sukun, enggak patah hata gitu, enggak patah hata. Ya, dia Patah hata. selalu patah. Jalasat fatahat. Di Quran kita menemukan banyak kalau ada tak sukun gitu. Berarti fi'il madi. Yang mana nanti subjeknya perempuan. Mu'annas gitu maksudnya. Itu enggak Tidak. pernah ada kalau kalimat patah hata gitu. Itu ada sebab arid. Aslinya sukun. Sekarang di level 1 kita belajar yang asli semua. Tidak ada yang Oh. arid. Baik Ustadz, hatur nuhun Ustadz. Sama-sama. Arid itu sebab yang lain. Faktor-faktor lain. Jadi kita mempelajari dasar-dasar sekali yang asli-aslinya dulu. Begitu. Fatahat. Dapat mau tanya, kalau fi'il madi kan mabdi fathah, tapi kalau jatuhnya yang tadi jenisnya perempuan, kita mengikromnya berarti mabni sukun atau bagaimana Ustaz? Mabni fathah. Fataha jadi dua kali, dua i'rab dipecah. Fatahanya ini saya besarkan ya. Ini cara menjelaskannya seperti ini. Ini. Jadi satu dulu fataha fi'il madi mabni fathah. Selesai. Terus taknya tak adalah tanda perempuan. Kita tulis tanda perempuan atau bahasa Arabnya alamatut ta'nis atau ta'ut ta'nis, tanda perempuan. Mafhum? Jadi dipecah begitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sekarang fi'il amr. Nah, kalau fi'il amr kata perintah dia mabni sukun. Nah, kalau laki-laki iftah, bukalah.
perempuan iftahi, ke perempuan bukalah. Gitu. Ijlis, ijlisi. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, wakuli washrubi, ada di Quran seperti itu ke Siti Maryam kan, dan seterusnya. Ya, mafhum ikhwan akhwat sampai sini. Nah, selesai itu kita membahas. Jadi pembahasan kita seputar tabel ini. Sampai di titik ini kita sudah mempelajari jenis-jenis isim, jenis-jenis fi'il. Nah, kemudian kita mengulas kembali tentang bagaimana menggunakan fungsi tabel pada isim. Nah, untuk yang rofa dulu, kita akan runut sedikit-sedikit. Pelajaran yang sudah pernah kita bahas, kita akan sistematika akan kembali untuk murojaah. Yang pertama, dia itu ketika jadi pelaku, fa'il. Al-fa'il, pelaku. Nah, kita sudah pernah mempelajari ya. Nih, contoh. Jalasa Zaidun. Jalasa duduk. Siapa? Zaidun, Zaid. Nah, ketika kita menerjemahkan harfiah sebagai apa namanya, kata untuk membantu kita memahami fa'il, pada kata kerjanya tanyakan apa atau siapa. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaidun, Zaid. Nah, berarti itu fa'il. Nah, terus terjemah formalnya dalam bahasa kita, terjemah EYD-nya Zaid duduk. Gitu. Nah, sekarang kita bisa uraikan i'rabnya. Jalasa, jalasa itu fi'il madi. Tadi kita sudah belajar ya. Jalasa fi'il madi. Kenapa jalasa bukan fi'il mudhari? Karena tadi ciri khas fi'il mudhari depannya harus ada ya atau ta. Ini jim depannya. Jalasa. Nah, dia fi'il madi. Kalau fi'il madi mabni fathah. Nah, gitu. Zaidun berkedudukan sebagai Fa'il. fa'il. Nah, i'rabnya Rafa. rofa. Isimnya Isim mufrad. Mufrad. tanda rofanya. Doma. Doma. Nah, ini fa'il nih. Kita pelajari fa'il. Ini contoh pertama. Contoh kedua kita bikin. Ia jelisu. Nah, duduk. Makna sudah atau sedangnya saya anggap sudah paham ya, ikhwan akhwat. Jadi saya simpan saja kata sudah atau sedangnya supaya terjemahnya tidak panjang. Ya jelisu duduk. Maksudnya sedang duduk karena fi'il mudhari. Ya jelisu duduk. Siapa yang duduk? At-talibani, dua orang murid. Nah, dua murid itu duduk. Nah, siapa yang mau coba dulu? Satu orang. Silakan. Siapa? Saya coba Ustaz. Silakan Bu. Ya. Jelisu. Ya jelisu itu apa? Ya jelisu itu fi'il mudore. Mudhari, betul. Rofan nasab. Nah, berarti tabelnya yang ini. Kita lihat. Rofa. Rofa. Kenapa bisa rofa, Bu? Tidak ada amil yang menjajemkan atau menasobkan. Tidak ada di awalilan yang menasabkan, tidak ada di awalilam yang menjazmkan, maka dia otomatis rofa. Tanda rofanya apa? Doma. At-talibani berperan sebagai Fa'il. ilnya. Ini dia pelakunya. I'rabnya rofa nasab atau jar? Nasob. Fa'il. Ya, Fa'il. fa'il. Rofa. Hmm. Jenis isim apa? Talibani. Ani. Musana ya. Karena tanda rofanya apa? Alif. Ini Alif tanda. nun ya. Betul, betul. Alifnya Alif. saja. Alif Nah, ya. kalau alif nun itu identifikasi musanna. Iya. Iya, betul. Alhamdulillah. Syukran jazakillah. Itu ya contoh tuh. Nomor 2. Itu fa'il. Nah,
Yang kedua, kedudukan rofa itu selain fa'il adalah naibul fa'il gitu. Naibul fa'il itu subjek untuk kalimat pasif. Misalnya kalau memukul jadi dipukul, itu kalimat pasif gitu. Misalnya misalnya makan, memakan jadi dimakan. Misalnya gitu. Dan seterusnya ya. Itu subjeknya itu nanti naibul fa'il namanya, bukan fa'il. Nah, contoh. Nah, ini sudah pernah kita pelajari, kita sama-sama murojaah. Misalnya fataha telah membuka fi'il madhi. Kita mau bilang dibuka gimana caranya? Fataha jadi apa? Futiha. 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 Biha. Ya, nanti murojaah Futiha. lagi. Didomahkan awalnya. Domahkan awalnya. Kasrohkan sebelum akhir. Berarti fataha membuka, futiha dibuka. Nah, fataha itu fi'il madhi ketika dijadikan itu tetap fi'il madhi, tidak berubah. Fataha membuka, telah membuka, futiha telah dibuka, sama aja fi'il madhi. Nah, kita ambil contoh kalimat sempurnanya. Futiha telah dibuka. Apa yang telah dibuka? Al-abwabu, pintu-pintu. Sama kita mencari naibul fa'il sama seperti mencari fa'il, tanyakan apa atau siapa. Futiha dibuka. Apa yang dibuka? Al-abwabu, pintu-pintu. Nah, berarti itu naibul fa'il, al-abwabu. Pengganti fa'il gitu naibul fa'il. Nah, kita lihat sini. Pintu-pintu dibuka. Nah, futiha fi'il apa? Madi. Fi'il madhi, sama dengan fataha. Cuma bedanya ini pasif. Mabni fathah. Mabni fathah. Sama. Nah, al-abwabu, pintu-pintu jadi apa? Naibul fa'il. Ibul fa'il, pengganti fa'il. Gitu. Karena ini pasif. Nah, maka subjeknya itu namanya naibul fa'il. Naibul fa'il, i'rabnya rofa nasab atau jar kalau naibul fa'il. Sofa. Rofa sama dengan fa'il. Jadi rumusnya semua fa'il harus rofa. Naibul fa'il juga semua naibul fa'il harus rofa. Sama. Gitu. Jenis isim apa? Al-abwab. Jamak Jamak taksir. taksir. Tanda rofanya Domah. Doma. Doma. tuh naibul fa'il. Gitu. Contoh lagi kita ambil bikin kalimat pasif kalau fi'il madi nanti dilihat di pelajaran di filenya ataupun di rekaman sebelumnya. Fi'il madi itu cara membuat kata kerja pasifnya domahkan awalnya, kasohkan sebelum akhirnya. Fataha membuka, futiha dibuka. Nah, kalau fi'il mudhari domahkan awalnya, fatahkan sebelum akhir. Sedang atau akan Domakan. domahkan awalnya, fatahkan Yup. sebelum akhir. Fataha jadi apa? Yupta. Yuftahu, dibuka. Yuftahu. Ini kebetulan memang sudah fathah, nggak usah diotak-atik lagi, berarti tinggal fathah. Yuknya aja. Nah, tinggal yuknya saja. Afwan, ini sukunkan. Yuftahu dibuka. Fataha membuka, yuftahu dibuka. Kita bikin contoh. Yuftahu dibuka. Apa yang dibuka? Babani, dua buah pintu. Dua pintu dibuka. Yuftahu babani, dua pintu dibuka. Ada yang mau coba jelaskan i'rabnya? Silakan. Coba Pak Ustaz. Silakan Bu Susi nih. Yuftahu dulu Bu. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Rofa, nasab atau jazm? Rafa. Rofa. Kenapa? Karena tidak ada yang menjazamkan atau yang menasabkan. Betul. Tanda rofanya. Doma. Babani, dua pintu. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau naibul fa'il, rofa, nasab atau jar? Rafa. Jenis isim. Musana. Tanda rofa. Alif. Alif. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah. Syukran. Afwan. Nah, jadi kedudukan kedua atau peranan kedua untuk kondisi rofa adalah naibul fa'il. Gitu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mafhum semuanya atau mungkin ada yang masih belum paham?
Ustaz boleh ke yang lainnya sedikit. Gimana? Saya tuh pernah ngelihat kalau kayak jaa itu teh jaa teh fi'il madi ya. Fi'il madi. Fi'il madi kalau mau di naibul fa'il kan jadi apa? Juyi'a apa? Juwi'a. Juyi'a. Juwi'a. Nah, Alif yang kasrohnya domah juyi'a. eh, jimnya jadi domah ju. Nah, terus alif mad. Kalau mad alif itu kan tidak bisa diharokati karena huruf mad diganti jadi mad lagi. Jadi ya. Juyi'a jadinya ya. Nah, jui Juyi'a. Oh juyi. ya-nya alif jadi ya tuh. Kan kalau kan domah kan awalnya kasrokan sebelum akhir kan? Ya. Karena alif itu mad berarti bukan pakai kasrah tapi pakai mad lagi. Iya. Ya itu kan pengganti kasrah. Nah, jui a. Mafhum? Juyi'a. Jadi ianya sukun ya. Alifnya jadi ya. Ianya sukun. Huruf mad. Nah, Oh, karena itu ah, satu. nah, Jadi huruf mad ya, sudah sama-sama huruf mad itu. sama-sama huruf mad. Mad ganti mad lagi. Nah, sekarang kalau ya itu ya pantasnya harokat sebelumnya apa? Domah, fathah atau kasrah? Kasroh. Kasroh. Kasrah. Nah, nanti domah diganti jadi kasrah supaya sesuai. Jia. Jadi ji'a. Iya. Oh betul. Nah, gitu. Mafhum? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ada Quran? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Nah, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Itu contohnya itu. Mafhum? Nanti nanti itu untuk uraian lebih lanjut kalau itu ya. Ada perincian-perincian. Ada Syukran. lagi Nuhun, Ustaz. sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, Ustadz Afwan, berarti mengartikannya sama kayak fa'il dulu gitu. Naibul fa'il dulu, baru ya, fi'il ya. gitu. Ustadz. Dua pintu dibuka. Gitu. Dua pintu Bisa dibuka. nggak Ustadz gini, dibuka 2 pintu? Nanti lihat harus ke guru bahasa Indonesia. Apakah sesuai EYD atau enggak? Kalau sesuai EYD bisa. Karena itu sudah bicara bahasa Indonesia, sudah bukan bahasa Arab lagi. Gitu kan ini proses penerjemahan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dua pintu dibuka. Bisa nggak dibuka dua pintu? Nah, kita tinggal lihat dalam penerjemahan bahasa Indonesia baku apakah bisa tidak seperti itu. Gitu. Zaid dipukul. Bisa nggak dipukul Zaid? Nah, seandainya bisa berarti bisa. Gitu. Nafum ya? Ada lagi pertanyaan? Nah, kedudukan berikutnya, peranan berikutnya, fa'il sudah, naibul fa'il sudah. Yang ketiga mubtada dan khobar yang keempat. Nah, mubtada, khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat, tidak ada kata kerjanya. Subjek predikat tanpa kata kerja. Contoh, al-muslimuna, kaum muslimin adalah najihuna, orang-orang yang sukses. Ada kata kerjanya nggak? Ya, Tidak. Tidak ada. Kaum muslimin adalah orang-orang yang sukses. Al-muslimuna najihuna. Nah, model-model begitu itu namanya nanti di dalam bahasa Arab kalimat pertama, kata pertama dia jadi mubtada, pelengkapnya namanya khobar. Kalau bahasa Indonesia misalnya yang nggak ada kata kerjanya, buku itu tebal, gitu. Anak itu pintar. Nah, guru itu baik. Ya, hewan itu buas. Nggak ada kata kerjanya. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dipreteli strukturnya dia itu mubtada dan khobar. Harus rofa dua-duanya. Mafhum? Al-muslimuna, kaum muslimin itu adalah najihuna, orang-orang yang sukses. Nah, al-muslimuna namanya mubtada. Jadi mubtada itu adalah isim yang disimpan di awal. Mubtada. Nah, mubtada itu satu akar dengan ibtida. Mungkin kita pernah belajar
madrasah ibtidaiyah, madrasah permulaan gitu. Nah, mubtada itu kalimat atau kata yang di awal. Isim, isim, bukan fiil, isim. Isim yang di awal itu mubtada kedudukannya. Berarti al-muslimuna berperan sebagai mubtada karena dia isim yang ada di depan. Ini mubtada. Mubtada itu harus rofa. Mubtada itu harus rofa. Nah, jenis isimnya jamak taksir al-muslimuna. Tanda rofanya apa jamak taksir? Doma. Nah, bukan. Tanda rofanya apa? Wow. 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 Ini, nah ini dia. Tanda rofanya wow. Berarti kalau ada mubtada, ada khobar. Itu sudah jadi satu paket. Ada gula, ada semut. Gitu kalau dalam keseharian. Kalau ada mubtada, nggak ada khobar, tidak jadi kalimat sempurna. Ada pelengkapnya. Jadi khobar itu yang menjelaskan al-muslimun, keadaan al-muslimun. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang sukses. Nah, kalau nggak ada khobar, nggak bisa jadi kalimat sempurna. Orang-orang muslim adalah, nah, orang kan menunggu terus apa gitu. Nah, itu namanya khobar. Khobar itu menjadi kalau puzzle itu plek gitu. Nah, gitu. Nah, najihun berarti khobarnya, pelengkap dari mubtada khobar. Keterangan gitu Ustaz. Bukan keterangan, dia itu predikat kalau dalam bahasa Indonesia itu. Predikat. Di dalam kalimat nominal, kalimat yang nggak ada kata kerjanya, predikat itu kata benda. Subjeknya al-muslimuna, najihuna, predikat. Gitu. Mafhum? Yang menerangkan, al-muslimuna yang diterangkan. Gitu. Najihuna dia khobar dalam bahasa Arab. Nah, khobar itu ya harus rofa sama dengan mubtada. Isimnya jamak mudzakkar salim, tanda rofanya wow gitu. Mafhum? Mubtada khobar modelnya? Contoh lagi. Bikin contoh. Lam yafshal. Tidaklah gagal. Siapa? Al-mutawakkiluna. Orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal tidak akan gagal. Gitu. Ya. Begitu ya. Orang-orang bertawakal tidak akan gagal. Ada yang mau mencoba? Di sini lihat, di situ ada kata kerja di awal tuh, yafshal, lam yafshal, tidak akan gagal. Berarti modelnya bukan mubtada khobar. Modelnya bukan model mubtada khobar. Silakan, ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, Ustadz bisa coba. Silakan Pak. Lam dulu, apa itu lam? Amil jazm. Saya bilang amil jazm atau huruf jazm, ya. Yafshal Fil mudore. Bori. Rofa nasab atau jazm? Jazm. Dan ada lam. Tanda jazmnya Sukun. tidak gagal. Siapa? Orang-orang bertawakal. Berarti al-mutawakkiluna sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'ilnya. Rofa nasab atau jar? Rupa. Jenis isim. Jamak muzakkar salim. Tanda rofa. Wawu. Wow. Nah, betul. Ini bukan mubtada khobar, ini fi'il fa'il seperti yang sebelumnya kita pelajari. Baik, syukran. Alhamdulillah. Contoh lagi. Ya. Hindun. Nah, nama perempuan orang nih, isim nih. Hindun adalah dokter. Adalah seorang dokter. Ada yang mau coba? Silakan. Coba Ustadz ya. Silakan Bu Laila. Hindun dia berperan sebagai apa?
Hindun berperan sebagai mubtada ya. Ada isim yang ada di depan dia mubtada. Nah, Rofa nasab atau jar? rofa, mufrad, Rofa mufrad tanda rofa. dhammah, Nah, berarti tobibatunnya sebagai obat, obat. Rofa nasab atau jar? rofa, Khobar juga sama rofa. Isimnya isim apa? isim muannas salim, Bukan. muannas, Bukan. muannas, Isim itu isim mufrad, musanna, jamu oh, mudzakkar salim, jamu muannats atau jamu taksir. mufrad, mufrad, Tanda rofa. dhammah, Nah, betul. Nah, gitu. Kalau mudzakkar muannas itu tidak disebutkan di dalam menjelaskan i'rab. Tapi kita tahu Tobibah itu muannas, Hindun itu muannas gitu. oh baik Ustaz. Termasuk ma'rifat nakiro juga tidak disebutkan dalam menjelaskan i'rab. Nah, gitu. Baik, hatur nuhun Bu Laila ya. Lagi, contoh lagi. Nah, ini. Yudlamu ya didomah itu fiil tuh fiil mudhari tapi didomahkan awalnya difatahkan sebelum akhir. Yudlamu dizolimi. Siapa yang dizolimi? Filistiniyun, orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina dizolimi. Tamam. Coba silahkan. Ana coba Ustaz. Boleh, boleh. Yudlamu Fi'il mudhari fiil mudhari. Rafa nasab atau jazm? rofa Tanda rafa. dhammah Filistiniyun fa'il. tidak. Ingat di sini pasif dizolimi. Oh, naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini nih, pengganti fa'il karena kalimat pasif. Rafa nasab atau jar naibul fa'il? Eh, dia rofa. Rofa. Sama dengan fa'il. Satu lingkup dengan fa'il. Rofa. Jenis isim apa? Itu Una. jama mudzakkar. Iya, betul. Jama mudzakkar salim. Tanda rofa? Wow. Wow. Iya, betul. Seperti itu ya. Contoh lagi. Kayaknya ini masih ada contoh lagi. Kita lihat sini. Al-kutubu, kitab-kitab itu kathiratun banyak. Kitab-kitab itu banyak. Nah, silahkan ada yang mau coba? Coba Ustaz. Ya, silakan, silakan. Sini ada tahliyah. Al-kutubu, Mubtada, ya, i'rabnya, rofa, isimnya, isimnya jamak taksir, ya, tanda rafanya, tanda rofanya dhammah. ya, mubtada ya, isim yang ada di depan. Terus pelengkapnya katsiratun sebagai Khobar, i'rabnya, rofa, jenis isim, jenis isimnya isim mufrad, ya, tanda rafa, dhammah. Seperti itu, baik, syukran. Itu ya, nih kesimpulannya kita sudah lingkup rofa itu ada empat kedudukan, empat peranan. Kalau dia fa'il, kalau naibul fa'il, kalau mubtada, dan kalau khobar. Sekarang yang nasab itu kalau jadi maf'ul bih, nah, objek maf'ul bih. Contoh, lan tidak akan, yartakiba berbuat, tidak akan berbuat. Siapa? As-solihuna orang-orang soleh, asyirka kesyirikan. Nah, tidak akan melakukan siapa? As-solihuna orang-orang soleh, asyirka kesyirikan. Ya, silakan. Ada yang mau coba? Harfu nasab. Lan huruf nasab. Lanjut. Yartakiba. Fi'il mudhari. Mari. Apa nasab atau jazam?
Nasab, Oh, karena adalah tanda nasab fathah, fathah. As-solihuna sorry, tidak akan maf'ul melakukan, ya. tidak akan melakukan lan yartakiba. Siapa yang tidak akan melakukannya? Orang-orang yang solih. Berarti jadi apa? Maf'ul bih ya. Fa'il. Fa'il. Kan yang tidak akan melakukannya mereka. Berarti fa'il pelakunya. Gitu. Subjek Fa'il rofa. rofa. Jenis isim apa? Muzakkar, Hmm? Tanda rofa. wawu, Asyirka. asyirka ini maf'ul bih. Ulbi. Rofa nasab atau jar? Nasab, Sob. Jenis isim. mufrad, Tanda nasab. fathah. Fathah. Ah, seperti itu. Baik, syukran. Lagi. Nah, lihat lagi di sini contoh lagi. Ya'budullah al-muslim. Seorang muslim menyembah Allah. Silakan, ada yang mau coba? Ayo, silakan. Fi'il mudhari. Siapa dulu? Siapa dulu ini? Coba Ustaz. Silakan. Akhi Harun ya. Ya'budu. Ya'budu Hmm? fil mudhari Fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? rafa. Rafa. Tandanya Tandanya dhammah. Allahnya Allahnya maf'ul Ustaz. maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Isimnya Isim mufrad. tanda nasab. Tanda nasabnya fathah. Nah, sekarang saya kasih fathah di sini. Nah, afwan. Kasih warna merah. Lanjut, al-muslimnya Fa'il. nil. Rafa nasab atau jar? Rafa. Isimnya Isim mufrad. tanda rafanya Tanda rafanya dhammah. kita domahkan. Seorang muslim. Nah, gitu ya. Baik, syukran. Mafhum semuanya? Kita sampai di maf'ul bih. Nah, ambil lagi. Kemudian, ya, kedudukan yang jar itu kalau majrur ada huruf jar. Nah, misalnya yatbahu memasak. Siapa yang memasak? Al-ummahatu, para ibu. Samakan ikan fil matbakh di dapur. Para ibu memasak ikan di dapur. Ya. Siapa? Silakan disebutkan dulu siapa. Misalnya saya mau coba gitu. Jadi supaya saya tahu. Coba Silakan. Atbahu ini fi'il mudhari. Apa nasab atau jazm? Rafa. Tandanya? Tandanya dhammah. Ya. Al-ummahatu. Al-ummahatu ini fa'il. Arabnya. Rafa. Isimnya. Mu'annas sama mu'annas salim. Tanda rafanya. Tanda rafanya mu'annas salim itu alif. Di sini, di tabel di sini. Ya, alif. Bukan. Ini tabel ini. Kelihatan? Tanda rafanya. Dhammah. Nah, gitu. Kalau alif ta itu identifikasi bahwa dia itu muannas gitu ya. Tandanya dhammah. Samakan ikan Maf'ul bih. maf'ul bi. Terus rafa nasab jar. Isimnya
isim mufrad. Ya, tanda nasab. Ah. Ya. Fi, Fi ini harfu jar. jar betul. Matbah, Majrul fi betul. fi harfi jar. Ya, jar betul. I'rabnya berarti Jar jar. Isimnya, mufrad tanda jarnya. kasroh. Ah, seperti itu. Baik. Mafhum ya kawan akhwat? Insya Allah. Insya Allah ya. Allah. Nah, lagi kita ambil lagi. Ustadz Nah, Afan, Ustadz. gimana, Bu? Gimana? Yang fil matbahi itu kita disebutnya kalau dalam bahasa Arab tuh hanya majrur saja gitu ya Ustadz. Majhur bifi gitu. Apakah itu Kalau punya seperti keterangan? Bukan. kalau mau lengkap kita bilang majrur bi fi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang dia itu setara dengan keterangan fil matbah itu. Cuma istilah keterangan itu dalam bahasa Arabnya tidak tidak disebutkan, tapi Oke. istilah bahasa Arabnya al-majrur. Majrur itu dijarkan oleh huruf jar. Ya, cuma kalau Ya, padanannya dalam bahasa kita dia itu keterangan begitu. baik, syukur Ustadz. Ada lagi tambahan. Nah, lihat sini. Sekarang terakhir kedudukan terakhir yang sudah kita pelajari adalah mudhof ilaih. Nah, berarti kesimpulannya tabel yang sudah kita pelajari selama level 1 dan level 2 ini ya tabel ini. Nah, kita ambil contoh. Aliyun, Aliyun, Ali adalah aminul maktabah, penjaga perpustakaan. Fil madrasati di sekolah. Amir Ali adalah penjaga perpustakaan di sekolah. Silakan, satu orang yang mau coba. Mungkin yang belum, yang ingin mencoba silakan. Saya coba Ustadz. Silakan Bu Rini. Aliyun, Aliyun mubtada, isim yang ada di awal dia mubtada. I'rabnya, irobnya rofa, isimnya, ya, isim mufrad, tanda tanda rofanya rafanya, domah. Domah. betul. Aminu, Ali adalah penjaga. Aminu khobar. I'rabnya, Khobar, rofa, dia isim isimnya, mufrad, isim mufrad, tanda rafanya. tanda rofanya domah, Itu rangkaian penjaga perpustakaan. Berarti dia dia mudof, sebagai mudof. al-maktabatinya Mudofun ilaih, dari rafana sobat jar, ajar. jar, Isimnya, isimnya isim mufrad, tanda ajarnya, jarnya kasroh. fi-nya, P-nya harfu jar, al-madrasati, satunya majrur, bi harfi jar. eh, Dia I'rabnya, jar, jar, isimnya, isimnya isim mufrad, isimnya, isim mufrad, tanda jarnya, kasroh, tanda jar kasrah. Ya, ya, kasroh. betul. Syukran Ya, Ustaz. baik. Afwan, afwan. Nah, itu ya. Tuh, jadi bisa dimasukkan tuh mudhof ilaih, disisipkan gitu. Nah, inilah kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari sampai saat ini ya. Sampai saat ini kita berada di tabel ini. Begitu. Mudah-mudahan semuanya paham. Nanti kita bisa lanjut lagi ke pelajaran berikutnya dengan latihan-latihan begitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Masih ada 6 menit lagi. Ustadz Afan, saya masih masih bingung kalau bicara mudof dan mudof ilaih gitu. Itu berarti kita harus paham makna gitu ya Ustadz. Jadi Harus. baru kita bisa menentukan mudof ilaihnya gitu ya. Betul, betul. Kita harus tahu Atau arti. harus Gitu. tahu artinya. Makanya apa namanya? Kosakata yang banyak, teori nahu, teori sorof itu salah satu hal yang
menjadikan kita mampu memahami teks gitu. Jadi kita mahir ilmu nahu, mahir ilmu sorof, tapi kosakata kurang. Nah, tetap kita akan bingung. Karena kita kadang-kadang kesulitan memprediksi ini jadi apa nih kira-kira. Kalau tahu artinya kan paham. Oh, ini satu rangkaian misalnya tadi penjaga sekolah, ya kan? Buku tulis. Nah, utusan Allah dan seterusnya itu bisa kita prediksi begitu. Begitu, Bu Laila. Nah, Ustaz. Ustaz, Punten, Ada lagi? kalau misalnya kita belum hafal ya kan artinya, kadang kan ciri-cirinya untuk menentukan mudhof ilaih. Kalau Arab gundul sih agak Arab susah, gundul ya suka agak susah. Cuma kalau mudhof itu di antara ciri khasnya dia tidak akan ada alif lamnya si mudhofnya itu gitu. Paling itu. Cuma kan yang tidak ada alif lam tidak mesti jadi mudhof gitu kan. Jadi agak susah kalau kita tidak tahu artinya. Memprediksinya agak susah. Seperti tapi itu. mudhof ilaih selalu alif lam kan? Tidak juga. Bisa ada alif. Nakiroh bisa ya mudhof ilaih. Eh, mudhof ini bisa. Nakiro bisa. Gitu. Ini kan Ustadz kalau kita Secara nggak tahu non. Gimana Bu Ani dulu sedikit lagi? Gimana? Dia suka agak bingung kalau menentukan. Kadang kita baca kitab gitu ya. Kalau kata ustadznya teh mudhof ilaih. Saya bingung kalau digituin. Nanti itu Secara lebih itu. ke jam terbang, Bu. Kalau semakin sering, nanti kita punya sense-nya, punya zouk-nya. Rasa kebahasaannya nanti terasah begitu. Jadi banyak latihan. Baik. Ustadz nuhun. Sami-sami. Gimana Bu Laila? Mungkin ada. ini kan antara mubtada dan khobar kan sama-sama isim yang berending gitu ya Ustadz. Terus dengan mudhof ilaih gitu kan. Itu kan juga dua isim yang bergandengan gitu ya Ustadz. Nah, ketika tidak paham makna gitu, ada cara lain nggak Ustadz? Tidak paham makna agak susah, Bu. Memang kita harus tahu artinya betul. Makanya untuk memperbanyak kosakata, prosesnya di Al-Munir ini disiapkan dulu kosakata. Gitu. Nanti kita sambil menghafal, sambil nambah gitu. Nanti lama-lama dikurangi kosakatanya. Seperti itu. Iya, Nah, iya. nah, Syukran, Ustaz. nah, ini ada pertanyaan dari Bu Rita ya. Apakah Ali bisa jadi fa'il? Tidak bisa. Fa'il itu kan harus didahului oleh fi'il. Dalam bahasa Arab, fa'il pelaku harus didahului kata kerja. Gitu. Ali di sini. Tidak ada kata kerja sebelumnya. Tidak mungkin jadi fa'il. Nah, gitu. Satu, kalau dalam ilmu nahwu itu fa'il harus didahului fi'il. Kalau tidak didahului fi'il itu namanya hil yang mustahil. Hal yang mustahil gitu maksudnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus didahului fi'il. Berarti tidak ada alternatif lain karena Ali itu di depan, dia jadi mubtada, isim yang ada di awal. Nah, itu mafhum ya, Bu Rita ya. Pertanyaan ada di ini chatting. Ada lagi mungkin tambahan? Iya, Pak Ustadz, izin bertanya. Gimana kan? Iya, ini terkait contoh ini yang aliyun aminul maktabi. Untuk khobarnya sendiri itu aminunya saja atau aminul maktabi? Karena kalau melihat ke yang menjelaskan alinya itu kan penjaga perpustakaan. Kalau Betul. penjaga secara makna hemat saya masih belum utuh kan posisi khobar untuk melengkapi mubtadanya gitu. Nah Kenapa? ini Pak Ustadz. Betul. Cuman mungkin kalau dari segi i'rab agak bingung juga kalau disangkutkan dengan maktabati karena harus ropa gitu kan. Ah, betul. Ya, nah itu gimana Pak Ustadz? Kenapa khobarnya aminu gitu, tidak aminul maktabati? Karena al maktabati itu kan mudhof ilaih, itu mah ekornya lah gitu. Pasti ngikutin itu mah, pasti ngikut ke aminu gitu. Itu artinya tetap yang jadi khobar itu satu kata saja, aminunya saja. Itu al maktabati itu sepaket sama aminu gitu. Itu pasti bakal ke bawah. Artinya secara makna Ali itu ya penjaga perpustakaan gitu. Jadi tidak hanya penjaga saja tapi Betul, perpustakaan nah ke itu ya. bawah gitu. Karena dia itu mudhof ilaih itu satu rangkaian
Nah, gitu. Di dalam menjelaskan struktur i'rabnya ya harus satu khobarnya, aminunya saja. Karena kalau dua-duanya rofanya nanti yang mana? Rofanya justru itu rofanya jadi bingung gitu. Nah, itu. Padahal harus rofa. Harus rofa. Gitu. Betul. Makanya cuma satu saja. Siap, siap. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami. Ada lagi mungkin tambahan? Izin bertanya Iya, Ustadz. Ada Bu Rini dulu, silakan. Ya, ini Pak Ustadz tadi Pak Ustadz mubtada khobar memberikan contoh guru itu baik. Saya pikir itu membedakannya dengan sifat gimana ya Pak Ustadz? Kan guru itu baik kalau dalam bahasa Indonesia baik itu kan sifat ya. Tapi di sini mubtada khobar. Cara membedakan apakah itu kata sifat, apakah itu mubtada khobar, ataukah mudhaf-mudhafun ilaih gimana Pak Ustadz? Kalau sifat itu Syukran. terjemahnya gini, Afwan. Sifat itu deh. Guru yang baik itu, nah itu sifat. Itu kalau dalam belum jadi kalimat sempurna. Guru yang baik itu baru jadi sifat. Tapi kalau subjek predikat guru itu baik sudah jadi kalimat sempurna. Nah, gitu. Mafhum ya dalam penerjemahan gitu. Nah, nanti kita akan belajar sifat itu harus marifat nakiroh. Sedangkan mubtada khobar marifat nakiroh. Nah, nanti taunya dari situ struktur. Misalnya al ustadzu solihun itu mubtada khobar. Karena al ustadzu ada alnya sedangkan solihunnya nggak ada alnya. Ustadz itu adalah orang yang soleh. Gitu. Tapi kalau nanti si solihun ini dijadikan sifat, harus al sama-sama ada al. Al ustadus solihu. Ustadz yang soleh itu nanti kasih khobar lagi. Begitu. Nanti kita akan belajar masalah sifat insya Allah di depan. Begitu Bu Arin. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Ada lagi mungkin tambahan terakhir? Kita sudah. Penegasan aja Ustaz, punten. Bentar, ada Ummu Harik, Ibu Laila. Sebentar. Mangga siapa duluan? Bu Harik, Ummu Harik ya, silakan. Khobar ini kan hanya sekali gitu ya. Kalau mudhof ilaih itu ilahnya kan kadang bisa banyak nih, bisa menjelaskan banyak gitu. Maksudnya mudhof ilaih nanti digabung sebelahnya lagi ada mudhof ilaih lagi, ada ilaih mudhof ilaihnya bisa banyak gitu. Lebih dari dua maksudnya. Mudhof ilaihnya. Yeah. Bisa. Kalau yang khobar ini hanya satu, nggak bisa lebih banyak, kita nggak bisa. Bisa dua, bisa dua. Nah, itu seperti misalnya Allahu alimun hakimun, misalnya begitu. Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Contoh. Tapi jarang digunakan begitu. Ya tadi. Ya. Ada lagi mungkin Bu Laila ya, terakhir, Afwan. Silakan. Ini aja sih Ustaz. Tadi kalau untuk membedakan mubtada khobar dengan apa tadi ada pertanyaan apa sifat ya. Berarti kalau mubtada khobar itu kan harus mubtadanya ma'rifat gitu ya Ustaz. Khobarnya bisa nakiroh, tapi juga bisa nakiroh. Tidak. Secara umum khobar mubtada itu ma'rifat, harus ma'rifat. Khobar itu nakiroh. Gitu. Oh, kalau di sifat baru. kasus kalau yang kasus Aliyun Aminun itu gimana Ustadz? Yang ini yang coba saya tanya ke Bu Laila. Kalau Ali itu ma'rifat nakiroh. benar. Ma'rifat. Ma'rifat sudah ma'rifat iya. Oke, baik Ustadz. Sama. Siap. Mohon. Sami-sami. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan.